Halo warga Tangerang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini atau siang ini balik lagi di acara podcast Botang Ngobrol Bareng. Nah, siang ini Botang berada di podium alun-alun Ahmad Yani Kota Tangerang. Tentunya nggak sendirian dan ditemani oleh abang-abang dari aktivis peduli lingkungan. Nah, kali ini kita bakal ngobrol banyak tentang lingkungan tentunya. Dan untuk kita lanjut ngobrol lebih jauh lagi, kita kenalan dulu nih sama abang-abang yang ada di samping kanan kiri Botang. Yang kanan boleh diperkenalkan terlebih dahulu, Bang. Ya, saya Abdullah Menudin dari Oiru Indonesia. Oke. Saya Bagus Agung, sama juga dari Oiru Indonesia. Jadi beliau-beliau ini adalah aktivis peduli lingkungan dari komunitas Oiru ya, Oiru Indonesia. Nah, untuk lebih lanjut nih, aku mau tanya nih ke abang yang sebelah kanan nih. Boleh dijelaskan nggak komunitas Oiru Indonesia ini apa sih gitu loh? Jadi biar warga Tangerang tuh biar lebih tahu. Oke, Mas. Jadi Oiru Indonesia itu dulu awal berdirinya itu gara-gara kepikiran ide bisnis kita. Kita itu dulu tahun 2022 itu sempat ingin memulai bisnis usaha. Itu ada dua kita pemikiran itu. Yang pertama itu bisnis minyak jelantah, minyak bekas. Nah, terus yang kedua itu pengolahan styrofoam yang ada di sampah-sampah yang ada di kali-kali seperti itu. Tapi awalnya kita milih buat minyak jelantah itu, bisnis minyak jelantah. Tapi nggak lama, cuma berjalan 6 bulan kali. Terus kita sempat berhenti. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk bisnis si styrofoam ini, Mas. Styrofoam yang ada di sampah-sampah itu. Nah, kendala kita kan di sini kan pendatang ya. Kita tempat terbatas, mungkin kenalan-kenalan juga nggak banyak gitu kan. Jadi kita mencoba buat Oiru Indonesia ini buat yang pertama mencari relasi-relasi baru. Siapa tahu dia bisa memiliki tempat atau kenalan-kenalan yang sudah bergerak di bidangnya gitu kan. Kita tahu kan di Tangerang itu banyak sekali tempat pengumpulan sampah kan. Nah, di sekitar tempat pengumpulan sampah itu pun banyak perusahaan-perusahaan yang mengolah sampah itu sendiri gitu, Mas. Jadi gitu, terus kita bikin Oiru ini. Kemudian target kita itu banyak sih. Yang pertama itu awalnya itu mahasiswa. Kita nyoba untuk mengajak mahasiswa yang ada di sekitar Tangerang. Alhamdulillah responnya cukup lumayan. Kita ini berdiri awalnya itu 2 orang ini. Sama Mas Bagus ini murni 2 orang. Founder ya? Iya, founder bareng. Founder dan co-founder. Gitu, Mas. Target kita bergerak dengan mahasiswa awalnya. Tapi kan kayak respon kan nggak selalu positif, ada negatifnya gitu kan. Ya, jadi kita cuma dapat 10 anggota waktu itu, Mas. Sampai sekarang ini masih 10 anggota. Gitu sih, Mas. Oh, gitu. Berarti memang berawal dari ide bisnis ya? Betul. Berarti berdua memang awalnya idenya bisnisnya bareng gitu ya? Bisnisnya bareng. Terkait dengan limbah, terus styrofoam lah segala macam. Kalau untuk berdirinya ini sudah berapa tahun nih? Kalau tahunnya sih sebenarnya setelah usaha minyak jelantah itu belum berhasil. Akhirnya Mei itu kita mulai ada ide, gimana nih kalau kita mengelola sampah biar lebih baik lagi gitu. Mei 2022. Iya. Nah, kalau untuk ini, aku mau tanya nih. Kalau untuk aksi-aksi yang dilakukan sama abang-abang ini, apakah ada klasifikasi khusus gak sih? Atau memang di daratan kah yang perlu dibersihkan? Atau memang yang ada di sungai kah? Atau memang semuanya itu termasuk klasifikasi yang teman-teman bisa sampaikan juga? Ya, kalau dari kita sih sebenarnya tidak ada pengecualian ya sebenarnya. Di mana itu menurut kita bisa mampu, kita bakal atasi itu, tapi kita juga bekerja sama pihak pemerintahan dan dinas lingkungan hidup juga.
Karena kalau kita sendiri rasanya kurang juga. Karena kemarin yang aksi di Cadas itu kita perlu 6 truk sampah. Wow. Karena ya banyak sampahnya yang ada di Sungai Cadas itu. Cadas Kukun. Cadas Kukun ya. Iya. Oh iya, saya sempat lihat juga pakai eskavator juga ya kalau nggak Iya, salah. betul. Ya karena kalau kita tanpa Dinas Lingkungan Hidup mungkin eskavator pun nggak datang. Iya. Jadi pengadaan itu memang dari dinas terkait. Ya? Iya, betul. Jadi memang harus sama-sama bersinergi ya. Iya, betul. Nah kalau untuk sekarang nih member yang tergabung di Oiro Indonesia ini ada berapa orang nih? Terakhir ada 10 orang sih Mas. Up to date berarti 10 orang. 10 orang. 10 orang. Oke, luar biasa. Nah untuk timeline ya, saya bicara timeline ke teman-teman ya. Apakah memang selama sebulan sekali itu ada timeline khusus kah untuk membersihkan lingkungan baik itu di sungai ataupun di daratan? Atau sebulan sekali kah atau seminggu mungkin bisa sekali atau mungkin harus ada aduan dulu atau ada inisiatif atau apa gitu? Kalau timeline untuk pembersihan sampah itu sendiri, karena kita juga punya kesibukan, karena kita juga sibuk juga kerja, sama juga kuliah juga, apalagi semester akhir juga. Mungkin kita sebulan sekali itu kita wajibkan, tapi kan kemarin sebelum bulan puasa terakhir itu di daerah Neglasari. Akhirnya sekarang bulan puasa kita fokus ibadah. Ya, fokus ibadah. Insya Allah mungkin setelah bulan Ramadan ini. Setelah Lebaran aksi itu akan berlanjut kembali. Ya, insya Allah akan berlanjut lagi. Minimal sebulan sekali lah kita akan laksanakan itu. Dan bersinergi sama masyarakat Tangerang dan pemerintahan juga seperti itu. Betul. Berarti kalau di luar kota Tangerang juga bisa mungkin ya kabupaten gitu ya. Atau mungkin Tangsel nggak memungkinkan juga kan? Pasti memungkinkan lah. Karena kan ya namanya sampah itu kan di mana-mana ada ya. Tentu itu kan datang dari kesadaran kita masing-masing ya. Nah, teman-teman ya, untuk Oiro Indonesia ini harapannya ada atau pesannya ada untuk ke depan komunitas ini mau seperti apa sih gitu? Kalau dari saya ntar kedepannya ini Oiro itu akan kita jadikan sebagai media antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Jadi kan kita ini kalau melihat sampah atau bencana-bencana kan saat ini kan kita hanya menyalahkan pemerintah ataupun kalau warga sekitar ya warga-warga di situ yang kita salahkan. Padahal kan bukan pasti dia aja yang punya salah itu kan. Kan kalau sampah yang semisal di kali di Cadas itu kan orang-orang di situ itu bukan sampah saya Mas, itu sampah dari bawaan dari sana. Nah ini untuk kedepannya ini saya akan menjadikan Oiro ini sebagai jembatan untuk merangkul semua antara pemerintah dan masyarakat sekitar itu buat bareng-bareng. Ayo kita bareng-bareng, khususnya kan saya tinggal di Rajek ya Mas, jadi saya akan fokus untuk pemungsian si sungai itu sendiri, mengembalikan fungsi sungai sebagai semestinya itu, bukan sebagai tempat sampah seperti itu. Jadi kedepannya saya akan mengajak menggandeng kelurahan yang pertama, kelurahan Pangadegan dan kelurahan yang dilewati dari pintu air sungai Cadas Kukun itu. Mungkin ada 2 kelurahan, satunya saya belum tahu. Nah itu saya ajak kolaborasi. Saya ajak, kan setiap kelurahan biasanya ada Karang Tarunanya. Nah di si Karang Tarunanya ini nanti kita ajak, kan Karang Taruna kan orang-orang muda, orang-orang yang hidup di sekitar sungai situ. Nah itu kedepannya akan saya edukasi bareng-bareng sama kelurahan juga untuk minimal mengedukasi keluarganya yang ada di sekitar situ, mengedukasi warga-warga agar stop membuang sampah di situ. Soalnya saya udah hitung dari pintu air Sungai Pangadegan sampai SPBU Cadas itu ada 33 titik sampah, warga yang membuang sampah di pinggir-pinggir sungai. Itu kan 33 titik itu tumpukan-tumpukan kan udah kelihatan jelas itu kan, bekas bakaran, bekas tumpukan-tumpukan yang masih ada. Jadi warga udah biasa kayaknya membuang-buang di situ tanpa ada rasa bersalah gitu Mas. Jadi kalau kita kayak melakukan aksi yang kayak kemarin itu kita angkut di pintu air, kita percuma, sama aja kita kayak
nyalain keran di bak mandi, kalau nggak kita tutup kerannya ya air itu akan meluap terus. Jadi kita berusaha untuk mengedukasi warga-warga sekitar itu dulu, sambil kerjasama sama pemerintahan dan dinas-dinas terkait gitu Mas. Kita ajak anak mudanya untuk belajar bareng, untuk bisa mengedukasi warga sekitar seperti itu Mas. Berarti tentu ya terus bersinergi lah ya dengan masyarakat dan pemerintah Kota Tangerang. Karena nggak mungkin juga nih kalau misalnya dari teman-teman sudah melakukan kebersihan baik di sungai maupun di daratan, tapi dari warga-warga sekitar kurang aware terhadap peduli lingkungan ya. Nah kalau saya mau tanya nih ke abang yang sebelah kiri saya nih, pesan dan harapan lah buat warga-warga Tangerang terkait dengan sampah. Karena kalau dilihat nih Tangerang nih lumayan unik juga ya, karena ada yang buang sampah di sungai, ada yang buang sampah di tengah jalan, di trotoar ya kan. Nah ada wilayah-wilayah memang habitnya sudah seperti itu. Nah harapannya nih dari abang untuk warga Tangerang deh terkait dengan peduli lingkungan untuk sampah ini. Untuk warga Kota Tangerang lebih peduli dan lebih membuang sampah itu lebih ke tempatnya aja sih sebenarnya. Karena kalau lihat sampah-sampah itu numpuk di pinggir, nggak enak dipandang juga. Jadinya Kota Tangerang sendiri kelihatannya buruk aja. Ya lebih peduli untuk buang sampah tidak sembarangan aja sih sebenarnya. Lebih ke tempatnya buang sampah. Jadi lebih menempatkan sampah pada tempatnya lah ya. Karena ya dari sampah juga bisa didaur ulang dan bisa menghasilkan nilai ekonomi kreatif tentunya kan. Nah teman-teman, untuk warga Tangerang nih saya bicara, kalau ada yang mau ikut andil terhadap komunitas teman-teman, bisa kemana nih? Atau bisa di-share Instagramnya kah? Ada atau TikToknya, atau boleh ke kontak personnya? Kita ada di Instagramnya Oiro Indonesia, ada di TikTok juga Oiro Indonesia. Kalau mau daftar bisa di Instagram, ada link yang bisa langsung nyambung ke Google Form. Bisa langsung diklik. Atau mungkin ada yang ingin langsung WhatsApp, bisa melalui WhatsApp saya 0822 30 30 1620. Jadi buat warga Tangerang yang kalau mau ikut andil menjadi aktivis peduli lingkungan, bisa langsung aja DM ke Instagram Oiro Indonesia, ataupun bisa langsung WhatsApp yang tadi nomor sudah disebutkan sama masnya. Oke, by the way, thank you abang-abang sudah menyempatkan kita ngobrol bareng, dan ternyata memang komunitas peduli lingkungan itu perlu banget ya di sebuah kota. Karena kita tahu juga ada juga beberapa teman-teman komunitas yang mungkin viral juga di TikTok terkait dengan lingkungan ya, dan tentu itu menjadi dampak positif lah untuk lingkungan maupun untuk wilayah yang ada di Kota Tangerang. Oke, by the way, thank you di puasa Ramadan di hari ke-24 nih. Mudah-mudahan juga kita diterima puasanya ya teman-teman ya, lancar sampai hari H. Dan buat teman-teman yang mudik juga, hati-hati di jalan dan semoga selamat sampai tujuan. Thank you for watching, sampai bertemu di video selanjutnya. Dan saya Rifki, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.